Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 5 Februari 2026. Gereja memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan, dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus memanggil dan mengutus ke-12 murid berpasangan, memberi kuasa atas roh jahat dan memerintahkan hidup sederhana untuk fokus pada Tuhan dan pelayanan. Dengan nasihat ini, Yesus menunjukkan bahwa semua pelayanan mereka adalah pelayanan yang bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Mereka dituntut untuk memiliki ketaatan total pada Tuhan yang menjaga dan menyediakan semuanya untuk mereka. Sebagai murid Kristus, kita juga dipanggil dan diutus sebagai pelayanan pemberita Injil. Dalam semua pelayanan itu, Yesus mengingatkan kita bahwa pelayanan yang kita lakukan harus bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan, kepandaian kita, tapi bergantung pada kekuatan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk kita. Kita juga diingatkan bahwa pelayanan kita lakukan apapun itu, sekecil apapun itu adalah pelayanan Yesus. Ia sedang melayani lewat kita. Dengan kesadaran ini nanti kita tidak perlu kecewa saat ditolak, tidak perlu sombong bila berhasil, tidak perlu marah bila kita ditolak. Karena kita melakukan pelayanan Yesus. Yesus melakukan itu, menghalangi itu semua. Dan kita harus melanjutkan karya baik Yesus. Karena itu marilah kita sadari bahwa semua pelayanan kita apapun itu, sebagai kesempatan Tuhan melibatkan kita. Maka hayatilah semua pelayanan kita sebagai anugerah dari Tuhan. Dan setiap pelayanan kita menjadi bagian dari pelayanan misi Yesus di tengah dunia ini. Karena itu kita perlu rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Ojo sombong dalam pelayanan. Ojo pamerkan diri, kecenderungan untuk terkenal, jangan. Ingat, Tuhan menunjukkan kepada kita menjadi pelayan rendah hati, murah hati. Lakukanlah itu dalam setiap pelayanan kita. Dan di semua itu selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.